Salsa Erwina Hutagalung. Nama ini sedang viral ya. Dia adalah warga Indonesia yang kerja di Denmark. Dia mengkritik habis-habisan Deddy Sitorus dan Sahroni ya, yang blunder ejek rakyat Indonesia. Bahkan Erwina ini sampai tantang Sahroni debat. Ngeri bukan main ya. Mantap sekali Mbak, mantap sekali. Demo di jalan gak cukup, di sosmed juga rame banget ya, yang protes ke DPR. Kalau pendapat kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita tonton saja videonya. DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma 51 juta. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila, perwakilan rakyat satu itu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Selamat Pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya, udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus manajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo, kalau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia, nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil, seperti gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini guys, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan Waduh. Inilah ya, melalui akun TikToknya, Salsa ini menyebut Deddy Sitorus ini sebagai sosok gila hormat dan tidak tahu diri. Ya, karena tersinggung saat gajinya dibandingkan dengan pekerja bergaji UMR. Waduh. Ya, Salsa ini menilai sikap Deddy Sitorus ini tidak masuk akal. Menurutnya, anggota DPR sejatinya adalah pegawai rakyat yang digaji dari pajak masyarakat. Jelas kan? Ya, karena itu wajar bila kinerja dan kesejahteraan wakil rakyat dibandingkan dengan kondisi para buruh atau pekerja biasa. Waduh. Tahu sendiri kan? Deddy Sitorus ini nggak mau dibandingkan ya dengan rakyat jelata katanya. Waduh. Ini loh ya. Nggak ada kata-kata yang lebih sopan lagi toh selain rakyat jelata gitu. Waduh, ini songong bener ini ya. Songong bener. Anggota dewan kok seperti ini. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Dari mana tolak ukurnya bilang karbitan, Bang? Dari mana tolak ukurnya dibilang karbitan itu? Lah itu reaksi seperti Sahroni itu kan karbitan itu. Ya, masa bilang masyarakat tolol. Ini karbitan. Kalau dia bukan karbitan, pasti dia lebih merenung dulu, berpikir dulu. Gua ini kan wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menangkap aspirasi mereka. Dari mana tolak ukurnya bilang karbitan, Bang?
Dari mana tolok ukurnya dibilang karbitan itu? Lah itu reaksi seperti Sahroni itu. Ya. Ini loh ya. Politisi karbitan dan tukang blunder Sahroni. Ya, Ahmad Sahroni. Bukan cuma Deddy Sitorus. Ini ada juga Ahmad Sahroni yang menyebutkan kita ini tolol. Wih. Sebenarnya Ahmad Sahroni ini mewakili siapa sih? Hah? Mewakili rakyat atau siapa? Kok kalau ngomong gak dipikir dulu, angger nyeplos saja. Ini loh, gimana ini menurut kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Halo teman-teman sebangsa setanah air, aku mau kasih update. Jadi 18 jam setelah aku tantang debat Ahmad Sahroni, ini beberapa update-nya. Yang pertama, aku udah dihubungi oleh Kompas TV dan udah live tadi pagi waktu Denmark untuk menyuarakan aspirasi dan argumen aku. Gimana nih, masa media lebih cepat dibandingin DPR yang 580 jumlahnya? Jadi tunjangan komunikasi dan tunjangan aspirasi kalian itu untuk apa? Mana pertanggungjawabannya kalau aspirasi masyarakat demo aja nggak ditemuin, dihajar sama polisi dan Brimob? Terus sekarang aspirasi yang cuma online aja kamu nggak berani gitu untuk bisa mendengarkan dan debat terbuka secara sama aku. Karena aku maunya debat profesional ya, aku nggak mau debat-debat asal ngomong. Karena kalau cuma menggonggong, anjing aku juga bisa. Kedua, aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Sahroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Sahroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional nggak susah buat aku. Ketiga, dia ngepost ternyata gitu, katanya dia nggak berani diajak debat karena dia masih bodoh. Ahmad Sahroni, semua orang juga awalnya bodoh. Kita semua juga sama-sama nggak bisa ngomong waktu lahir. Tapi kita semua punya kemampuan untuk belajar. Makanya ayo kita debat biar kamu bisa belajar cara berargumen yang benar, yang profesional, yang tidak ngatain bos yang ngasih kamu makan setiap hari. Kamu selama ini petantang pepenteng, nggak pernah kan diminta akuntabilitasnya karena kamu merasa kaya, kamu merasa crazy rich, kamu merasa di atas angin dan tidak tersentuh. Tapi kali ini kamu berhadapan dengan aku. Setiap hari akan aku tuntut akuntabilitas kamu untuk datang dan debat secara profesional sama aku. Kita buktikan siapa yang sebenarnya tolol di antara kita. Kamu yang makan duit rakyat dan ngatain rakyatnya tolol atau aku. Aku terbuka, mungkin aja aku yang tolol. Dan aku udah bilang, kalau memang aku yang tolol, dengan legowo akan aku support kamu Ahmad Sahroni. Tunjangan komunikasi cuma dibuat untuk posting-posting Instagram yang gak jelas gitu. 15 juta cuma buat kayak gitu, posting Instagram. Itu kan gratis semuanya teman-teman. Cuma sampai situ, ini bener-bener investasi bodong yang kita lakukan untuk ngebayar gaji dia. Pecat Ahmad Sahroni. Ini loh ya, Salsa Erwina ancam Sahroni ya kalau ada intimidasi ke keluarganya. Memang kok bisa-bisanya Ahmad Sahroni ini ngatain bosnya sendiri, ngatain rakyat Indonesia, padahal yang gaji Ahmad Sahroni itu ya rakyat Indonesia. Kok dengan entengnya ngomong tolol. Waduh. Mbok yo ngaca, yang bayar kalian itu siapa? Yang bayar Ahmad Sahroni itu siapa? Mbok yo ngaca gitu loh. Waduh, ini keterlaluan ini. Ngeri bukan main ya. Mbaknya satu ini lagi. Ngeri. Mbak Salsa Erwina, gimana ini pendapat kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Gus Dur pernah bilang, DPR itu kayak taman kanak-kanak.
Waduh, gimana tuh maksudnya? Sejak awal menjabat, Gus Dur dan DPR emang gak pernah akur. Konflik tersebut dimulai saat DPR menilai jika Gus Dur seringkali membuat kebijakan tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sementara, Gus Dur juga bersikeras jika keputusannya merupakan wewenangnya sebagai seorang presiden. Selain itu, Gus Dur memandang kalau DPR hanya mementingkan kepentingan kelompoknya aja, bukan kepentingan rakyat. Gus Dur juga menilai bahwa DPR sering mempermasalahkan hal sepele, dan lebih-lebih sulit buat diatur. Makanya, pada satu kesempatan di hadapan DPR, Gus Dur pernah bercanda dengan menyebut DPR sebagai taman kanak-kanak. Belakangan Gus Dur mengaku menyesal pernah mengucapkan hal tersebut. Beliau bilang, "Saya merasa berdosa telah meremehkan anak-anak yang suci, cerdas, dan kreatif. Dengan anggota DPR yang kotor dan kreatif mencari celah mencari uang." Kira-kira bercandaan Gus Dur waktu itu masih relevan gak ya? Gimana ini menurut kalian ya? Ternyata almarhum Gus Dur pernah bilang DPR itu kayak taman kanak-kanak. Waduh. Gimana ini menurut kalian ya? Hah? Bener atau bener ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Mengintip garasi mewah Ahmad Sahroni bakal calon gubernur Jakarta. Jika melihat dari laporan harta kekayaan pejabat negara, Ahmad Sahroni memiliki 26 kendaraan bermotor. Berikut ini rinciannya. 1. Mobil Porsche 9E3 RS senilai 6,6 miliar rupiah. 2. Mobil Ferrari 366 senilai 2,5 miliar rupiah. 3. Mobil BMW 1,8 senilai 26 rupiah miliar. 4. Mobil Tesla X75D tahun 2018 senilai 2,8 miliar rupiah. 5. Mobil Toyota Fortuner 485 juta rupiah. 6. Motor Yamaha Sport senilai 840 juta rupiah. 7. Mobil Honda Civic senilai 45 juta rupiah. 8. Mobil Mercedes-Benz E320 senilai 70 juta rupiah. Waduh, ngeri sekali nih. Mobil Mercedes-Benz 280E senilai 35 juta rupiah. 10. Mobil Honda Odyssey senilai 120 juta rupiah. Bentar. Ini loh ya, mengintip barang-barang mewah dari Ahmad Sahroni. Kaya orang ini, tapi nggak punya hati. Dengan entengnya merendahkan, mentolol-tololkan rakyat yang menggaji ya. Jelas gajimu itu dari rakyat, malah kau tolol-tololkan. Aduh, kebacut. Pantesan ya Salsa Erwina tadi ya berani sekali. Pantesan juga toh rakyat ini muak dengan DPR. Tahu sendiri kan, demo besar-besaran ini di depan DPR. Ya ini jelas karena rakyat ini muak dengan kelakuan DPR ya, yang songong itu seakan-akan jadi bos. Padahal mereka itu yang gaji rakyat Indonesia. Tahu sendiri tadi, Deddy Sitorus nggak mau dibandingkan katanya dengan rakyat jelata. Waduh, rakyat jelata katanya. Hah? Nggak ada kata-kata yang lebih sopan lagi toh. Kocak. Gimana ini menurut kalian ya? Kita lanjutkan saja video berikutnya. Ya, Kak, ini ketidakadilan dan kesenjangan yang luar biasa besar dengan masyarakat ya. Mungkin tadi udah dibahas, Kak, beberapa argumen, tapi yang aku mau sentuh di sini, DPR adalah wakil dari rakyat. Mereka akan bikin kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kemanusiaan, kualitas hidup rakyat, kesejahteraan dari rakyat. Maka, kalau kesenjangannya itu terlalu tinggi, mereka bahkan tidak merasakan penderitaan yang dirasakan dari rakyat. Makanya banyak banget, Kak, kita lihat komen-komen dari DPR yang sangat mati empati terhadap rakyat, karena memang mereka secara realistis tidak merasakan
merasakan penderitaan yang dirasakan oleh bener. rakyat. Aku ingin membandingkan ya Kak, rasio perbandingan penghasilan pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah lain secara global. Jadi perbandingan ini adalah UMR masyarakat dibandingkan dengan gaji pemerintah. Yang tadi sudah aku bahas, kita butuh kesenjangan ini untuk didekatkan agar kebijakan-kebijakan itu lebih representatif untuk benar-benar menciptakan peningkatan kesejahteraan gitu dari masyarakat. Nah, kita lihat Kak, di Singapura datanya gaji UMR individu masyarakat UMR nih ya, berarti kan itu standar ya. Itu gaji parlemennya hanya 2,6 kali lipat lebih besar dibandingin dari UMR. Di Malaysia, ini salah satu data tertinggi yang aku lihat ya, di Asia juga, yaitu 9 kali lipat Kak. Nah, sedangkan di Swedia atau deket banget nih sama Denmark ya, tempat aku tinggal, itu hanya berbeda 1,9 kali lipat. Jadi memang kesenjangannya nggak jauh agar kebijakan-kebijakan yang dibuat itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Tapi Kak, di Indonesia, bayangkan UMR kita secara nasional kalau dirata-ratakan itu hanya 3,5 juta per bulan. Dibandingkan dengan take home pay yang hampir 120 juta, itu 34 kali lipat. Ini kesenjangan yang luar biasa besar. Kedua, masalah keadilan ya Kak. DPR itu nggak bayar pajak. Dengan penghasilan sebesar itu, fasilitas yang luar biasa, patwal, staff, tunjangan rumah, tunjangan telepon sampai berjuta-juta, mereka tidak membayar pajak. Kita bandingkan dengan masyarakat yang sebelum kita terima gaji, itu pajak kita udah dipotong langsung. Belum lagi baru disahkan, PPN mau naik, PBB naik secara brutal dan membabi buta ya, sampai 1000 kali lipat gitu di beberapa daerah. Jadi memang ini benar-benar kelihatan banget Kak, secara terang benderang seperti matahari, bahwa masyarakat dicekik habis-habisan, tapi pemerintah kita hidup dengan bermandi-mandi kemewahan. Menurut aku, ini ketidakadilan yang luar biasa besar dan kesenjangan yang semakin besar antara anggota parlemen dan masyarakat, sehingga mereka tidak akan mampu bikin kebijakan-kebijakan yang benar-benar merepresentasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini loh ya, Mbak Salsa mengatakan anggota DPR 30 kali lipat lebih banyak gajinya daripada rakyat Indonesia. Weh, seperti ini loh. Padahal yang gaji itu ya rakyat, tapi kalimat-kalimat yang keluar dari mulutnya ini ya, ini jelas sangat ya menjengkelkan ini. Malah menghina rakyat seperti itu. Mengatakan tolol kita, ya kan? Kita dikatain rakyat jelata. Waduh. Pantesan toh rakyat Indonesia ini muak sama mereka-mereka. Nah, gimana ini tanggapan kalian tentang Mbak Salsa Erwina Huta Galung ini? Mbak satu ini pemberani sekali, mengkritik habis-habisan Deddy Sitorus dan Ahmad Syahroni yang ejek rakyat Indonesia, menyebut kita rakyat jelata, menyebut kita tolol. Waduh, ini jelas sangat keterlaluan. Gimana ini tanggapan kalian ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, terima kasih.